Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pengawasan dalam produksi, manajemen produksi. Nah, saya Silvana Dewi Dasari akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan dan tipe-tipe pengawasan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe pengawasan. Dari tipe-tipe pengawasan ada 3, yaitu pengawasan pendahuluan, yang kedua pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yaitu yang ketiga pengawasan umpan balik. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau steering control. Nah, pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu kegiatan tertentu diselesaikan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pelaksanaan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam perawatan atau double check yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayani-Ningrat, pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut, maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu peran pengawasan dalam produksi. Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas pengerjaan atau pengelolaan agar waktu penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Untuk peran pengawasan, yang pertama itu ikut serta dalam berbagai kegiatan. Memberi pelayanan sebagai alat penghubung, memotivasi dan mengawasi pekerjaan pegawai. Mengembangkan peran serta pegawai, memudahkan penyesuaian pegawai. Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada suatu organisasi. Yang pertama yaitu memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam mengembangkan keyakinan para stakeholder pada organisasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Selanjutnya, saya Setio Kumala Dewi akan mempresentasikan tentang solusi dalam mengatasi hambatan dalam pengawasan. Untuk mengatasi agar terciptanya pengawasan yang berlangsung dengan baik, maka setiap hambatan dalam bidang pengawasan harus dicarikan solusi. Adapun bentuk solusinya yaitu 1. Menciptakan hubungan antara tingkat atas dan tingkat bawah agar terbentuknya suatu kontrol yang maksimal sampai dengan tingkat subsistem.
Sebagaimana yang dinyatakan bahwa terdapat saling hubungan dengan pengawasan tingkat rendah, di mana pekerjaan dilaksanakan oleh sistem dan berbagai subsistem. Yang kedua, memahami konsep efektivitas. Konsep efektivitas ini melihat dari segi waktu dan sebaiknya pengawasan yang dilakukan melihat pada konsep time schedule dengan tujuan agar setiap pengerjaan tugas dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan. Karena jika suatu pekerjaan selesai di atas target, maka artinya terjadinya pemborosan waktu. Yang ketiga, perusahaan perlu mengembangkan suatu standar acuan kerja yang representatif dan modern. Tujuannya yaitu agar setiap pihak yang bekerja di organisasi tersebut harus mematuhi dan menerapkan standar acuan kerja. Sehingga jika suatu saat ada teguran, sanksi, dan berbagai bentuk penegakan aturan lainnya, semua itu telah bersumber pada standar tersebut. Dengan begitu diharapkan kondisi homogen akan berlangsung secara stabil. Yang terakhir, menerapkan konsep the right man and the right place. Konsep ini artinya menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya masing-masing. Dengan begitu diharapkan setiap pekerjaan ditangani oleh mereka yang benar-benar mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.